Hari itu, senyum tak henti-hentinya menghiasi wajah Benny. Sebuah bonus besar yang ia terima dari kantor di hari itu membuatnya yakin bahwa mimpinya untuk melamar Najwa, kekasihnya selama 3 tahun, dapat segera terwujud. Hari ini kayak mimpi, tahu nggak? Bonus yang aku tunggu-tunggu akhirnya cair. Wah, serius? Selamat ya Benny. Bonus itu pasti lumayan gede kan? Jadi uangnya buat apa? Buat beli motor baru? Atau buat bayar kontrakan kamu yang udah nunggak 2 bulan? Ah enggak, bonus ini buat sesuatu yang lebih besar. Aku akan pakai buat melamar Najwa. Hah? Lamar Najwa? Akhirnya kamu beneran ya mau ambil langkah itu sekarang? Aku nggak nyangka kamu udah siap secepat ini. Iya, aku udah mikirin ini lama banget. 3 tahun kita pacaran, dan aku nggak pengen nunggu lebih lama lagi. Bonus ini kayak jawaban dari Tuhan, ngerti nggak? Wah, aku bangga sama kamu Benny. Najwa itu cewek baik, perhatian, dan hidupmu banyak berubah karena dia. Aku yakin dia bakal seneng banget. Tapi kamu udah pikirin kemungkinan ayahnya yang gak setuju? Secara kan ayahnya keras kepala. Aku tahu ayahnya agak keras. Dia selalu bilang Najwa harus jadi PNS dulu sebelum nikah. Tapi aku percaya kalau aku datang dengan niat baik, dia bakal ngerti. Aku bakal buktiin kalau aku bisa kasih masa depan buat Najwa. Aku dukung kamu 100%. Tapi ingat, kamu harus siap sama apapun yang terjadi. Kalau sampai ayahnya gak setuju, kamu gak boleh menyerah. Aku tahu Di, aku siap. Aku bakal kasih yang terbaik buat Najwa, apapun rintangannya. Malam itu obrolan mereka dipenuhi semangat dan harapan. Di mata Benny, keberanian adalah kunci utama untuk membuka jalan menuju kebahagiaan. Di sisi lain, di rumah Najwa, suasana berbeda. Najwa mencoba mengangkat topik penting tentang hubungannya dengan Benny kepada orang tuanya, Pak Fadil dan Bu Rina. Namun respon yang ia terima tak seperti yang ia harapkan. Ayah, ibu, aku mau ngomong sesuatu. Apa nak? Kok serius banget mukanya? Benny berniat melamar aku bu. Dia bilang dia udah siap. Benny, anak itu, Najwa, kamu tahu apa harapan ayah kan? Iya ya, tapi Benny itu pekerja keras. Dia sayang sama aku. Aku yakin dia bisa bikin aku bahagia. Kamu kan tahu ayah gak setuju. Dia cuma karyawan swasta. Masa depan dia gak jelas. Hidup ini gak semudah itu Najwa. Kamu harus jadi PNS dulu, baru ayah izinkan kamu untuk menikah. Ayah, kenapa PNS itu harus jadi syarat? Benny udah berusaha keras. Dia serius ayah. Ayah, mungkin kita bisa pertimbangkan kemauan Najwa. Anak-anak sekarang punya cara hidup yang beda. Bu, ini bukan soal cara hidup. Ini soal masa depan anak kita. Kita udah besarin dia dengan susah payah, terus tiba-tiba dinikahin orang. Ya nggak bisa gitulah bu. PNS dulu baru nikah. Ayah, Benny itu baik. Dia tulus. Apa yang gak mau aku bahagia? Najwa, ayah mau kamu bahagia, tapi ayah juga gak mau kamu menyesal nanti. Dengerin ayah. Najwa hanya bisa menahan air mata, berharap ayahnya mau melihat ketulusan Benny. Malam itu, jarak antara cinta dan restu terasa semakin jauh. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Benny akhirnya tiba. Dengan penuh harapan, ia datang bersama keluarganya ke rumah Najwa untuk melamar Najwa. Namun, kenyataan tak seindah bayangannya. Pak Fadil, Bu Rina, terima kasih sudah menerima kedatangan kami. Hari ini saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Najwa untuk menjadi istri saya. Benny, saya hargai niat baik kamu, tapi maaf, saya nggak bisa terima lamaran ini. Maaf Pak, boleh saya tahu alasannya? Najwa harus jadi PNS dulu. Itu syarat saya sebagai ayahnya. Pak, saya mungkin bukan seorang PNS, tapi saya berjanji akan menjaga dan membahagiakan Najwa. Janji itu gak cukup Benny. Kamu mungkin pekerja keras, tapi ayah gak yakin kamu bisa kasih jaminan hidup yang stabil buat anak saya. Ayah, kenapa selalu lihat orang dari pekerjaannya? Benny itu baik, dia sayang sama aku. Cukup Najwa, ini keputusan saya dan kamu harus menghormati. Terima kasih sudah mendengar saya Pak. Saya mohon maaf kalau saya belum bisa memenuhi harapan Bapak. Ibu, aku gak mau kayak gini bu. Kadang cinta diuji bukan oleh rasa, tetapi oleh keegoisan manusia yang memaksa standar kebahagiaan. Hari itu, Benny dan Najwa merasakan betapa beratnya perjuangan untuk menyatukan cinta mereka. Langit sore berwarna jingga dengan angin sepoi-sepoi yang menerpa dedaunan. Di sebuah taman yang sunyi, Benny dan Najwa duduk di bangku kayu, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Keheningan di antara mereka lebih keras dari 1000 kata yang tak terucap. Benny, aku tahu kamu kecewa.
Najwa, bukan cuma kecewa, aku merasa gak cukup buat kamu. Ayahmu benar, aku cuma karyawan biasa yang masa depannya gak jelas. Aku gak bisa kasih kamu kehidupan yang diharapkan. Jangan ngomong kayak gitu, Ben. Kamu tahu aku nggak peduli soal itu. Aku nggak butuh kamu jadi siapa-siapa. Aku cuma butuh kamu jadi kamu. Tapi Najwa, kalau nggak ada restu, hubungan kita mau dibawa kemana? Aku nggak mau kamu jauh dari keluargamu gara-gara aku. Kita pasti bisa melewati ini, Ben. Ayah cuma butuh waktu buat nerima kamu. Aku bawa ini buat kamu. Aku udah siap ngasih ini ke kamu hari itu. Tapi sekarang aku nggak yakin aku punya hak buat ngasih. Hak itu nggak datang dari siapapun, Ben. Kamu yang milih buat tetap berdiri di sisiku atau enggak. Najwa, kamu terlalu baik buat aku. Aku nggak tahu gimana cara bikin kamu bahagia tanpa bikin kamu kehilangan keluarga. Kebahagiaan aku itu kamu, Ben. Ayah nggak kehilangan aku. Dia cuma perlu percaya kalau kita bisa bahagia bareng. Aku nggak mau kehilangan kamu juga. Di taman yang tenang itu, cinta mereka bertahan di tengah badai keraguan. Benny tahu hatinya ada untuk Najwa, tetapi masa depan terasa seperti jalan yang penuh duri. Malam itu, Najwa memberanikan diri berbicara secara pribadi dengan ayahnya. Di ruang tamu yang sunyi, suara retak jam dinding terasa seperti mengiringi ketegangan di antara mereka. Ayah, aku mau ngomong. Apa lagi Najwa? Tentang Benny. Ayah, tolong kasih dia kesempatan. Dia orang baik, dia serius sama aku. Najwa, ayah udah bilang kamu harus jadi PNS dulu. Itu syarat ayah. Tapi ayah, hidup nggak cuma soal pekerjaan. Aku bahagia sama Benny. Bukannya itu yang penting. Najwa, jangan ngajarin ayah soal hidup. Ayah tahu apa yang terbaik buat kamu. Ayah ini sudah hidup lebih lama dari kamu dan sudah tahu pahit manisnya hidup. Bodoh sekali ayah kalau biarkan anak ayah jadi gak jelas hidupnya. Ayah, ini hidupku. Kenapa ayah nggak bisa percaya sama pilihan aku? Ayah, tenanglah. Dengerin dulu apa yang Najwa bilang. Bu, ini bukan soal dengerin. Ini soal keputusan yang gak bisa diganggu gugat. Keputusan ayah sudah bulat. Ayah, kenapa ayah nggak lihat Benny seperti aku lihat dia? Dia pekerja keras, dia tulus, dia cinta sama aku. Tulus gak cukup Najwa, cinta gak cukup. Kamu butuh masa depan yang terjamin, bukan janji-janji kosong. Kamu mau makan cinta doang, ha? Kalau ayah nggak bisa percaya sama aku nggak tahu apa artinya semua ini. Najwa! Malam itu, Najwa merasa dunianya runtuh. Ia mencintai Benny, tetapi ia juga tak sanggup melawan kerasnya pendirian ayahnya. Di pagi yang cerah namun terasa berat bagi Najwa, sahabatnya Hana datang berkunjung. Mereka duduk di kamar Najwa. Hana adalah sahabat yang selalu mendukung, tetapi kali ini ia tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Najwa, aku dengar dari ibumu semalam. Ibumu nelpon, kamu nggak apa-apa. Aku nggak tahu harus gimana, Hana. Ayah nggak akan pernah nerima Benny. Dengar ya, aku ngerti kamu cinta sama Benny, tapi kamu juga nggak bisa ngelawan ayahmu gitu aja. Aku udah coba semuanya, Hana. Aku udah ngomong baik-baik, aku udah jelasin, tapi ayah nggak peduli. Najwa, aku ngerti kamu frustasi, tapi aku cuma mau bilang, jangan ambil jalan pintas, jangan kabur, jangan bikin keputusan bikin kamu menyesal nanti. Hana, kalau aku nggak ngelakuin sesuatu, aku bakal kehilangan Benny. Kamu nggak akan kehilangan siapa-siapa, Najwa. Kamu cuma perlu waktu. Jangan ambil langkah yang bikin keadaan makin rumit. Hana mencoba menjadi suara kebijaksanaan bagi Najwa, tetapi Najwa merasa waktu tidak berpihak padanya. Ia tahu cintanya dan Benny menghadapi ujian yang sangat berat. Malam itu, bintang-bintang di langit bersinar terang, seolah ikut menjadi saksi keputusan besar yang akan diambil Benny dan Najwa. Di sebuah villa kecil yang tersembunyi di kaki bukit, mereka mencoba menemukan ketenangan di tengah badai. Najwa, kamu yakin sama ini? Kita nggak punya restu, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Aku nggak peduli, Benny. Yang aku tahu, aku cuma mau sama kamu. Kalau kita nyerah sekarang, semua yang kita perjuangkan sia-sia. Aku juga mau sama kamu Najwa, tapi aku nggak mau bikin hidup kamu makin sulit. Ayahmu, aku nggak yakin dia bakal berubah pikiran. Hidup ini nggak pernah gampang, Benny. Yang penting kita saling memiliki. Kita bisa mulai dari nol kalau perlu. Aku bakal jagain kamu Najwa, apapun yang terjadi. Aku percaya
percaya sama kamu, Ben. Itu cukup buat aku. Kita cuma perlu percaya satu sama lain. Tapi aku takut gagal, takut nggak bisa kasih kamu hidup yang layak. Ben, aku gak butuh semua itu. Yang aku butuh cuma kamu di sisi aku. Kita hadapi semuanya bersama. Malam itu, mereka membiarkan dunia luar sejenak terlupakan, menikmati kehangatan cinta di antara mereka, meskipun bayangan resiko terus menghantui. 1 bulan berlalu sejak malam mereka di villa. Di sebuah pagi yang tenang, Najwa mulai merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Dengan perasaan campur aduk, ia akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Benny. Benny, aku harus bilang sesuatu. Ada apa Najwa? Tumben banget kamu pagi-pagi kesini. Kamu kelihatan serius. Aku telat. Beberapa minggu aku udah cek, Ben. Aku garis 2. Najwa, kamu yakin? Kamu udah periksa ke dokter? Iya, Ben, ini beneran. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu. Aku takut. Ayah pasti marah besar. Dia mungkin gak bakal maafin aku. Kita hadapin ini bareng. Aku bakal temuin keluargamu. Aku harus tanggung jawab. Ini semua salahku. Ini bukan salah siapa-siapa. Kita yang harus kuat. Di tengah ketakutan dan ketidakpastian, cinta mereka kembali menjadi pijakan. Namun langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Ketika kabar itu sampai ke telinga Pak Fadil, seperti yang mereka duga, kemarahan tak terhindarkan. Ruang tamu rumah Najwa berubah menjadi medan perdebatan sengit yang menguji batas-batas hubungan keluarga. Najwa, apa yang kamu pikirkan? Kamu garis 2 dengan dia. Ayah, aku cinta sama Benny. Kamu gak berniat buat begini. Ini terjadi gak sengaja. Dan aku mohon, ayah bisa terima. Terima. Najwa, kamu udah hancurin harapan ayah. Kamu tahu ayah cuma mau kamu jadi PNS dulu. Kamu tahu itu kan? Pak, ini kesalahan saya. Saya tanggung jawab penuh. Saya akan menikahi Najwa. Kamu pikir itu cukup? Kamu pikir menikah bakal selesaiin semuanya? Kamu udah bikin anak saya kehilangan masa depannya. Ayah, tolong tenang. Ini bukan waktu buat saling menyalahkan. Kita harus cari solusi. Diam. Kau diam, Bu. Kau diam. Kamu gak tahu apa-apa soal ini. Kamu biarkan ini terjadi di bawah hidungmu. Ayah, tolong jangan kayak gini. Aku masih anak ayah. Aku butuh ayah di sisi aku. Kamu udah bukan jadi anak saya kalau kamu terus sama dia. Ayah, aku gak tahu harus gimana lagi. Pak, saya tahu saya salah. Tapi saya cinta Najwa. Saya akan berusaha keras untuk membahagiakan dia. Cinta nggak cukup. Kamu bisa bilang apa saja, tapi itu nggak akan ubah kenyataan bahwa kamu nggak layak untuk anak saya. Pergi kamu, pergi dari rumah ini. Perkataan Pak Fadil menusuk hati Najwa. Bu Rina menangis sementara Benny menatap Pak Fadil dengan rasa bersalah dan keteguhan. Keputusan besar harus segera diambil, tetapi luka yang tercipta mungkin tak mudah untuk disembuhkan. Pagi itu, suara ketukan lembut di pintu rumah Najwa mengawali kedatangan seorang tetangga yang dikenal bijaksana, Ibu Sari. Ia mendengar keributan semalam dan datang dengan niat baik untuk menenangkan suasana. Dengan senyuman tulus, ia berbicara dari hati ke hati dengan Pak Fadil. Pak Fadil, aku dengar apa yang terjadi semalam. Boleh aku bicara sebentar? Apa yang mau dibicarakan, Bude? Najwa udah bikin keputusan yang gak masuk akal. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Pak Fadil, aku paham perasaanmu. Aku tahu ini berat, tapi aku juga ada di posisimu dulu. Waktu anak-anakku bikin keputusan yang gak sesuai harapanku, mereka juga membantuku bingung dan marah. Tapi aku belajar satu hal yang penting. Apa itu? Bahwa kebahagiaan mereka lebih penting dari rencana yang aku buat untuk mereka. Karena pada akhirnya kita sebagai orang tua cuma ingin anak-anak kita bahagia kan. Pada akhirnya anak-anak kita akan hidup dengan pasangannya masing-masing dan lepas dari intervensi kita. Tapi Bude, apa kamu nggak lihat kalau ini bukan cuma soal kebahagiaan mereka? Ini soal masa depan, soal apa yang akan terjadi nanti. Aku cuma nggak ingin Najwa menghancurkan hidupnya sendiri. Pak, aku mengerti betul. Semua orang tua pasti merasa cemas dan takut kehilangan harapan untuk masa depan anak-anaknya. Tapi hidup itu tidak selalu bisa diprediksi dengan rencana kita. Ada kalanya kita harus memberi mereka ruang untuk membuat keputusan mereka sendiri. Maksudnya kita harus diam aja biarin mereka? Begitu aja?
Bukan diam Pak Fadil, tapi memberi kesempatan, memberi mereka ruang untuk belajar dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kita bisa menunjukkan dukungan kita, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan memberi mereka peluang untuk tumbuh. Aku bisa lihat Najwa dan Benny mungkin gak sempurna, tapi mereka saling mencintai. Dan cinta itu kalau didukung dengan tanggung jawab bisa jadi kekuatan besar untuk masa depan mereka. Mereka perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian, mereka butuh kita. Aku nggak tahu Bude Sari, aku marah. Aku takut kalau semuanya bakal berakhir buruk. Aku nggak tahu apakah ini keputusan yang benar untuk Najwa. Aku mengerti, rasa takut itu alami, tapi kamu lihat kan, ini adalah kenyataan yang harus dihadapi bersama. Kita sebagai orang tua harus tetap ada untuk mereka, bukan malah menjauhi mereka. Aku cuma nggak ingin dia jadi seperti aku yang gagal jadi PNS. Aku nggak ingin dia ngalamin hal yang sama seperti aku alami waktu muda. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Semua ini aku nggak bisa langsung menerima begitu saja. Aku paham, kamu butuh waktu untuk merenung. Tapi ingat, apapun yang terjadi, Najwa dan Benny akan selalu butuh kamu di sisi mereka. Jadi beri mereka kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Pagi itu menjadi awal dari perubahan kecil dalam hati Pak Fadil. Meski hatinya belum sepenuhnya luluh, tetapi kata-kata bijak Bude Sari dan usaha istrinya mulai membuka hatinya untuk melihat kemungkinan yang lebih besar. Keputusan lebih bijak dan lebih penuh kasih sayang untuk anaknya, Najwa. Mereka semua hanya berharap pada akhirnya cinta dan pengertian bisa menyatukan mereka kembali. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Benny dengan tekad dan kerja keras membawa rencana masa depan mereka ke hadapan ayahnya Najwa. Ia tahu ini adalah kesempatannya untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan restunya. Saya mengundang Bapak Ibu ke sini untuk menunjukkan bahwa saya serius sama Najwa. Ini rencana keuangan kami setelah menikah. Kamu yakin ini cukup buat masa depan kalian? Saya yakin, Pak. Saya sudah kerja lebih keras. Saya sudah siapkan tempat tinggal yang layak untuk kami. Saya juga ambil beberapa kursus tambahan buat ningkatin kemampuan saya. Saya nggak mau cuma jadi karyawan biasa. Ayah, Benny udah berusaha keras buat buktiin ini. Dia nggak cuma ngomong, tapi dia benar-benar bertindak. Kamu tahu, Benny, tanggung jawab itu bukan cuma soal uang, tapi kamu harus bisa lihat. Kamu mau berusaha, aku hargai itu. Terima kasih, Pak. Saya janji, saya nggak akan mengecewakan Najwa atau Bapak dan Ibu. Hari itu meskipun restu belum sepenuhnya diberikan, Benny berhasil membuka pintu harapan. 1 tahun berlalu, keluarga yang dulu terpecah kini bersatu kembali. Di ruang tamu rumah Najwa terdengar tawa dan canda, membawa kehangatan yang lama hilang. Aduh, cucu ayah ini berat juga ya. Udah ulang tahun yang ke-1 tahun. Kamu udah makan banyak ya? Ayah, hati-hati, nanti dia nangis. Hahaha. Ayah, ibu gak pernah lihat kamu segembira ini. Cucu memang bawa berkah ya. Najwa, Benny, terima kasih sudah tetap berjuang. Ayah tahu kalau ayah keras kepala, tapi kalian buktikan bahwa cinta kalian kuat. Aku bangga sama kalian. Saat itu semua luka masa lalu seolah sembuh. Mereka menyadari bahwa cinta, tanggung jawab, dan penerimaan adalah kunci dari kebahagiaan sejati. Ketika cinta diuji, yang bertahan bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling bersedia untuk saling memahami dan menerima.